Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang web gelap. Dark web atau darknet adalah bagian dari web dalam yang hanya dapat diakses melalui browser web terenkripsi yang disebut Tor, atau bagian dari internet yang tidak dapat ditemukan menggunakan mesin pencari dan mengharuskan penggunaan browser anonim. Sejatinya, darknet atau dark web adalah satu bagian kecil dari internet berisikan situs-situs web yang menyembunyikan alamat IP mereka dari internet. Tidak banyak yang tahu jika hanya terdapat 4 hingga 10% konten yang dapat diakses di internet. Sisanya tersembunyi di dasar lautan internet. Sama halnya seperti lautan, internet memiliki zona kedalaman yang sulit dijangkau. Jauh di bawah Google, masih ada lapisan gelap yang misterius dan tidak semua orang tahu. Salah satu lapisan tersebut adalah dark web atau web gelap. Jika diibaratkan, mesin pencari seperti Google atau Bing berada di lapisan teratas lautan yang hanya berisi ikan-ikan kecil atau yang mudah ditangkap. Sedangkan dark web merupakan palung yang berada di dasar laut dan berisi ikan-ikan ganas, menyeramkan, yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Tentunya ikan-ikan di dalam palung tersebut sangat sulit untuk ditangkap. Web gelap ini sangat populer, terutama di platform Tiongkok, dengan jutaan pengunjung dan terus meningkat. Untuk mengaksesnya, dibutuhkan program atau teknologi khusus yang juga akan menyembunyikan alamat IP pengunjung. Perangkat khusus tersebut wajib digunakan untuk mengakses dark web. Dengan kata lain, jika Anda tidak memilikinya, maka Anda tidak akan dapat mengaksesnya. Selain itu, semua situs dark web dikoordinasi melalui jaringan gelap dan hampir semua lalu lintasnya dienkripsi. Adapun mengenai cara masuk, seperti apa fakta sebenarnya setelah masuk, mari kita kupas bersama berikut ini. Cara masuk. Bagaimana netizen biasa seperti kita bisa masuk ke dark web? Sebenarnya perbedaan terbesar antara web gelap dan clearnet adalah kerahasiaannya. Pengguna biasa tidak dapat melihat web gelap, juga tidak dapat masuk ke web gelap melalui metode akses internet konvensional. Oleh karena itu, banyak materi informasi yang tidak dapat disebarluaskan dan dipublikasikan di clearnet, semuanya dapat ditemukan di darknet. Bisa dikata, dark web adalah sejenis jaringan pribadi. Untuk akses ke dark web, memerlukan peramban khusus. Tor atau The Onion Router adalah peramban yang populer digunakan. Tor bekerja seperti peramban web biasa, namun memiliki koneksi jaringan yang lebih lambat karena lapisan enkripsi yang diterapkannya. Pengguna dapat mengakses web gelap dengan mengunduh Tor browser, dan apa yang disebut Tor pada dasarnya adalah skema anonimitas di internet. Anda mungkin tidak menyangka peramban Tor itu pertama kali dikembangkan oleh Laboratorium Angkatan Laut AS pada pertengahan 1990-an. Ketika itu, Tor adalah perangkat lunak internal yang digunakan untuk melindungi komunikasi intelijen AS. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan web gelap. Adapun kenapa dinamakan Onion Router? Karena metode enkripsinya yang sangat unik, seperti bawang yang berlapis-lapis. Nama perangkat lunak ini berasal dari metode yang digunakannya untuk mengenkripsi pesan. Tor membungkus data dalam berbagai lapisan enkripsi seperti bawang dan mengirimkannya melalui jaringan Onion Router. Setiap router yang dilewati oleh data akan melepaskan lapisan enkripsi dan mengirimkan pesan yang sebagiannya juga telah dienkripsi ke tujuan berikutnya. Proses ini dilakukan berulang kali hingga pesan di tujuan. Meski teknik ini membuat aktivitas dark web menjadi anonim, namun sebenarnya hal ini sangat memperlambat kinerja. Mirip dengan Freenet, pencipta Tor ingin membangun platform yang memungkinkan interaksi secara anonim dan berbagi file. Tor bahkan secara khusus dirancang untuk mereka yang ingin berbagi pengalaman kontroversial terhadap pemerintahan tanpa perlu mengkhawatirkan akibatnya. Munculnya Tor pernah membantu pemerintah AS membentuk dunia maya independen yang tidak dapat dicari oleh pengguna lain, apalagi diakses. Hingga pada tahun 2004, Angkatan Laut AS baru membuka kode Tor dan secara bertahap digunakan untuk umum, sehingga lambat laun mulai dikenal sebagai web gelap. Kemudian pada tahun 2008, Tor merilis sebuah perangkat lunak peramban enkripsi online.
Hal ini membuat akses dark web menjadi lebih mudah dan mendorong reputasi yang lebih gelap pada istilah dark web. Sekitar tahun 2011, seiring munculnya Bitcoin dan mata uang virtual, web gelap berkembang menjadi Freenet, sebuah platform untuk berbicara bebas secara online. Freenet kemudian dibuka untuk publik dan memicu perhatian serta permintaan anonimitas saat online. Sejak itu, dianggap sebagai sudut gelap internet, banyak tindakan kejahatan berkembang biak di sini. Web gelap yang sebenarnya. Lalu apa yang terjadi setelah masuk ke dark web? Apakah ada tindakan ilegal di web gelap? Faktanya, internal dark web mungkin tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Memang ada beberapa konten dan layanan ilegal di web gelap, seperti konten kekerasan dan pornografi, transaksi pasar gelap, obat-obatan terlarang, data keuangan yang dicuri, dan jenis informasi berharga lainnya. Dark web juga tidak memiliki informasi seperti web pada umumnya. Semua pergerakan dan transaksinya anonim. Namun ini hanya sebagian kecil dari dark web, dan sebagian besar tidak jauh berbeda dengan Clearnet atau sinonim untuk web permukaan biasa yang kita kunjungi setiap hari. Hal pertama yang harus jelas adalah bahwa browser Tor disebutkan sebelumnya bukanlah alat yang dirancang untuk mengakses web gelap. Tor juga dapat digunakan sebagai browser biasa. Dan karena browser Tor membuat pengguna menjadi anonim dalam internet, situs web, pengguna dan alamat IP dapat tidak terlihat. Hal ini memungkinkan informasi pribadi pengguna terlindung secara efektif. Sehingga dengan demikian, relatif lebih aman daripada browser biasa dalam hal perlindungan privasi. Namun kelemahannya kecepatan jaringan akan sangat lambat. Pasar gelap telah ada sejak lahirnya internet. Dark web adalah rumah bagi banyak pasar gelap, di mana beragam jenis komoditas diperjualbelikan. Keberadaan pasar seperti ini ilegal, namun beberapa figur publik, ilmuwan dan akademik telah menjelaskan beberapa efek samping yang dimiliki pasar gelap. Silk Road adalah salah satu pasar gelap pertama yang terkenal di dark web. Pengguna secara terbuka membahas penggunaan narkoba di situs tersebut dan mengunggah foto-foto produk mereka. Situs ini mendapatkan julukan The eBay of Vice seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa tahun melakukan investigasi, otoritas AS berhasil untuk melacak adminnya, Ross Ulbricht, yang menggunakan pseudonym Red Pirate Roberts di dalam situs. Dia ditangkap di San Francisco pada bulan Oktober 2013 dan situsnya telah ditutup. Namun setelah penangkapan Ulbricht, banyak situs imitasi yang bermunculan. Saat ini ada lebih banyak situs pasar gelap yang tersedia di dark web. Silk Road adalah yang pertama, namun sekarang banyak situs yang berkompetisi untuk menjadi pengganti Silk Road. Situs penipu atau berbahaya. Website berbahaya dark web juga penuh dengan situs palsu dan berbahaya. Maka dari itu, penting untuk selalu waspada dan menggunakan VPN serta perangkat lunak antivirus yang bagus. Jangan pernah klik tautan yang ada di dark web jika Anda tidak tahu kemana tautan itu akan membawa Anda. Komputer Anda dapat diretas atau terkena malware sebelum Anda sadar akan apa yang telah terjadi. Lebih dari itu, dark web menampung banyak situs dark web yang tidak diperbolehkan di web permukaan karena konten mereka. Di sini Anda dapat menemukan hal-hal seperti kekerasan terhadap binatang dan pornografi anak, maka sebaiknya Anda menghindari bagian internet yang ini. Menurut peneliti dari perusahaan pemantau web Terbium Labs, bahwa dalam sebuah studi tahun 2018, disebutkan sekitar 55% konten di web gelap adalah legal. Sementara itu, menurut data tahun 2018, pengguna Tor hanya sekitar 2 orang dibandingkan dengan miliaran pengguna internet di seluruh dunia. Jumlah ini sangatlah kecil, apalagi pengguna yang mengunjungi beberapa situs web ilegal bahkan jauh lebih kecil. Sekarang mari kita telusuri bagian legal dari web gelap. Roger Dengledine, salah satu dari 3 pendiri Tor Project, pernah mengatakan pada konferensi peretas bahwa hanya sekitar 3% pengguna Tor yang akan mengakses beberapa layanan tersembunyi, dan tujuan sebagian besar pengguna menggunakan Tor sepenuhnya legal. Mereka hanya ingin menyembunyikan identitas mereka, dan situs web yang paling banyak dikunjungi adalah Facebook. Hasil ini tidak terduga,
Siapa yang mengira banyak orang menggunakan Tor hanya untuk menjelajahi situs jejaring sosial secara anonim? Selain itu, ada sejumlah besar situs web biasa yang legal di web gelap, seperti misalnya beberapa situs web teknologi, situs web musik, situs belanja, forum, ruang obrolan, dan sebagainya. Tapi mereka sepenuhnya anonim karena pengguna tidak ingin informasi mereka yang sebenarnya bocor. Ketika berkunjung ke situs belanja di web gelap, pertama yang terlintas dalam benak banyak orang adalah transaksi hitam seperti obat-obatan terlarang yang diperdagangkan melalui Bitcoin secara anonim. Namun anehnya juga banyak pedagang biasa di dark web, misalnya seperti pedagang roti lapis keju panggang, pedagang nuri abu-abu Afrika, dan sebagainya. Selain itu, konon beberapa pedagang menjual iPhone dengan harga sepertiga dari harga pasar. Singkatnya, banyak penjual biasa di web gelap. Tetapi perlu diingat, jangan sembarangan memesan produk di web seperti ini, karena sepenuhnya anonim sehingga kerap terjadi penjual hanya menerima uang tapi tidak mengirimkan barang pesanan. Mungkin ada yang berpikir mereka mendapat keuntungan darinya, namun tak taunya bahkan hak dan kepentingan dasar mereka tidak dapat dijamin saat bertransaksi di web gelap. Sekarang kita telusuri situs web jahat di web gelap. Darknet mulai masuk ke mata publik berawal dari kasus Notroom atau kamar nomor N Korea Selatan dan kasus pembunuhan mahasiswi asal Tiongkok Chang Ying-ying. Kasus Notroom adalah kasus kriminal yang melibatkan pemerasan, perdagangan seks dunia maya, dan penyebaran video eksploitatif seksual melalui aplikasi Telegram antara 2018 dan 2020 di Korea Selatan. Karena anonimitas dari web gelap, ini memang berkontribusi terhadap kejahatan dunia maya selama bertahun-tahun. Meski sangat sedikit, tetapi keberadaan mereka tidak bisa dipungkiri. Tahukah Anda mengapa mereka dipublikasikan? Seperti bunyi peribahasa Tiongkok, belalang mengincar tonggeret. Artinya hanya memikirkan keuntungan yang terlihat di depan mata, tetapi tidak menyadari bahwa di belakangnya terdapat bahaya besar yang sedang mengancam. Peribahasa ini menyindir tentang orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan di depan mata, namun tidak mempedulikan akibat yang akan ditanggung kemudian. Faktanya web gelap menyediakan lingkungan yang baik bagi personel intelijen atau personel penegak hukum untuk menyembunyikan identitas mereka. Karena semakin banyak orang menggunakan Tor browser, semakin mudah pula bagi personel intelijen bersembunyi di web gelap. Pertanyaannya, dark web yang sangat tersembunyi ini, apakah itu berarti orang-orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dark web? Jika ada yang berpikir demikian, maka Anda salah besar. Karena aparat penegak hukum di berbagai negara juga bukan ayam sayur. Coba pikirkan, orang-orang biasa seperti kita yang tidak tahu banyak tentang internet saja bisa melanglang buana di dunia maya, apalagi aparat penegak hukum, bukan? Dalam beberapa tahun terakhir, polisi dari berbagai negara telah melakukan operasi pada web gelap. Misalnya kabar tentang situs pasar gelap LPB, platform web gelap terbesar di dunia, ditutup oleh polisi pada tahun 2017 karena terbukti melakukan penipuan dengan menyediakan layanan untuk menipu pengguna LPB. Karena semakin banyak orang tahu tentang web gelap, lembaga penegak hukum di banyak negara secara aktif menindak pasar gelap web gelap dan mencapai hasil yang baik. Pada Mei 2019, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa, Europol, berhasil menangkap 3 orang di Jerman yang diduga mengelola Wall Street Market, sebuah pasar dark web terbesar kedua di dunia. Pihak berwenang menyita server situs dan lebih dari sekitar 8,7 miliar rupiah dalam bentuk tunai ditambah Bitcoin dan Monero sejumlah 6 digit. Platform ini memiliki lebih dari 5.400 penjual dan 1,15 juta pelanggan. Pada Oktober tahun yang sama, pejabat penegak hukum dari Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan mengumumkan bahwa darknet pornografi anak-anak terbesar di dunia telah dihancurkan. Situs web ini adalah salah satu situs web pornografi anak-anak yang paling awal menggunakan Bitcoin untuk menghasilkan uang. Selama 3 tahun beroperasi, telah menjual 250.000 video porno anak-anak dan meraup 2,62 juta Bitcoin. Selain itu, aparat penegak hukum Tiongkok juga secara aktif memerangi operasi darknet. Pada awal tahun 2020,
Lebih dari 50 juta informasi pribadi yang dijual di web gelap ditemukan oleh Biro Keamanan Umum Yen Cheng dan menangkap 15 tersangka. Dana yang terlibat dalam kasus ini mencapai 150 juta yuan atau sekitar 337,5 miliar rupiah. Selain itu juga, seorang pria dari Shanxi bernama Biksu Kecil Yi Chan juga ditangkap. Dia menggunakan beberapa informasi palsu sebagai perantara di web gelap. Tetapi naas, dia ditangkap polisi setempat sebelum meraup berhasil pundi-pundi uang. Ia divonis 3 tahun penjara. Dapat dikata keuntungannya tidak sepadan dengan konsekuensi yang harus ditanggung. Lantas bagaimana polisi di berbagai negara mendobrak aksi ilegal jaringan kriminal tersebut? Seperti kata pepatah, kertas tak bisa membungkus api. Artinya perbuatan buruk pasti akan terungkap. Meskipun kedua pihak yang bertransaksi di web gelap sepenuhnya anonim, namun beberapa informasi dunia nyata seperti alamat pengiriman pasti tidak bisa dihindari pada akhirnya. Inilah yang menjadi petunjuk penting. Kedua, banyak intel polisi yang menyamar bersembunyi di web gelap. Mereka memang jebakan dengan menyamar sebagai anggota web gelap. Inilah sebabnya mengapa teman-teman tidak disarankan untuk membeli barang di web gelap, karena sebagian besar penjual kemungkinan besar jika bukan penipu pasti agen polisi yang menyamar. Metode lain yang lebih sederhana adalah menemukan dan menggunakan program bug untuk langsung meretas komputer yang dekat dengan target untuk melacak anonimitas pihak lain, sehingga dapat menemukan anonimitas terkait di dunia nyata. Terakhir, mari kita bahas sejenak tentang bagaimana caranya orang-orang biasa seperti kita masuk ke dark web. Apalagi yang akan terjadi selain tertipu dan menjadi santapan empuk di darknet. Orang-orang biasa seperti Anda dan saya kebanyakan hanya membayar pajak yang sia-sia dan komputer dapat diserang oleh virus. Begitu informasi pribadi atau kata sandi di komputer Anda dicuri oleh peretas, maka konsekuensinya akan lebih serius. Selain itu, banyak teman-teman yang pernah menjelajahi beberapa video di dark web mengungkapkan untuk tidak pernah mengkliknya hanya karena terdorong rasa penasaran. Karena beberapa konten yang mengerikan di web gelap mungkin dilakukan untuk menarik perhatian orang, tapi tidak tertutup kemungkinan memang ada video asli yang tercampur. Tapi terlepas dari itu semua, kemungkinan besar akan menimbulkan trauma psikologis pada diri sendiri setelah menontonnya. Singkatnya, mereka yang ingin mengunjungi web gelap untuk sekedar mencari keuntungan, bukannya untung malah justru buntung. Jadi menurut tim mata ketiga, web gelap lebih seperti tempat berkumpulnya kawanan penipu. Ada yang mengatakan bahwa 7 dari 10 postingan di web gelap adalah penipu dan 3 sisanya adalah penyamar. Web gelap ini juga tidak semisterius seperti yang dipikirkan. Siapapun dapat mengakses web gelap selama memiliki perangkat seperti Tor browser. Tetapi sebelum masuk, harap pikirkan baik-baik apakah web gelap itu benar-benar layak untuk dikunjungi. Keinginan manusia untuk mengetahui dan memahami sesuatu adalah kekuatan pendorong di belakang perkembangan sebagai individu dan bahkan kesuksesan sebagai manusia. Tapi keingintahuan juga ternyata bisa berbahaya. Di sini mata ketiga ingin menegaskan bahwa kami telah menyarankan Anda untuk tidak menggunakan dark web tanpa terlebih dahulu melakukan upaya keamanan yang sesuai. Rasa penasaran itu masuk akal, tapi tidak sepadan jika harus berisiko membahayakan diri Anda di bagian web yang tidak diatur. Pada kenyataannya, ada aktivitas kriminal yang terjadi di dark web. Jika Anda tetap ingin mengunjungi dark web, selalu lakukan upaya keamanan. Namun terkait ini, mata ketiga sarankan teman-teman sebaiknya mencari tahu cara aman mengakses dark web di Google Pencari. Pada akhirnya, semua risiko akan Anda tanggung sendiri jika mengakses dark web. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.